Hamas reportedly giving approval signals for Indonesian peacekeeping troop arrival as part of humanitarian stability efforts in Gaza. Die Hamas hat ihre bedingte Zustimmung zur Entsendung indonesischer Friedenstruppen signalisiert. Dies ist eine bedeutende Entwicklung in den diplomatischen Bemühungen um Gaza. Nama Indonesia kembali masuk pusaran dinamika geopolitik Timur Tengah setelah pernyataan sejumlah pejabat dan juru bicara Hamas yang menyebut Indonesia tidak berada dalam agenda Israel terkait wacana pengiriman pasukan perdamaian ke jalur Gaza. Pernyataan ini muncul di tengah ramainya diskusi internasional mengenai kemungkinan pembentukan misi stabilisasi pasca konflik di wilayah tersebut. Hamas menegaskan bahwa Indonesia dipandang memiliki posisi berbeda dibanding negara-negara Barat, terutama karena rekam jejak diplomasi Jakarta yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan aktif dalam berbagai forum kemanusiaan internasional. Dalam beberapa laporan media kawasan, sikap Indonesia disebut lebih menekankan jalur bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan diplomasi, bukan pendekatan militer ofensif. Di sisi lain, wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza sendiri masih berada pada tahap pembicaraan global dan belum memiliki mandat resmi yang final. Berbagai negara disebut-sebut masuk dalam daftar kandidat kontributor pasukan jika nantinya ada keputusan internasional, umumnya melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, atau koalisi multilateral. Dalam konteks inilah nama Indonesia beberapa kali muncul, memicu beragam spekulasi dan interpretasi politik. Pengamat hubungan internasional menilai pernyataan Hamas tersebut memiliki nuansa diplomatik sekaligus strategis. Di satu sisi, pernyataan itu bisa dibaca sebagai upaya menjaga komunikasi positif dengan Indonesia, negara dengan pengaruh besar di dunia Islam dan Asia Tenggara. Di sisi lain, ini juga mencerminkan sensitivitas tinggi terhadap siapapun pihak asing yang berpotensi hadir secara militer di Gaza, wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi epicentrum konflik berkepanjangan. Pemerintah Indonesia sendiri hingga kini menegaskan bahwa setiap kemungkinan keterlibatan pasukan perdamaian harus berlandaskan mandat internasional yang jelas, bersifat netral, dan berfokus pada misi kemanusiaan. Tanpa kerangka hukum dan kesepakatan semua pihak terkait, pengerahan personel dinilai berisiko menimbulkan salah tafsir politik maupun implikasi keamanan di lapangan. Situasi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi terdapat dorongan moral dan reputasi sebagai negara yang aktif dalam misi perdamaian dunia. Di sisi lain, terdapat kalkulasi geopolitik yang menuntut kehati-hatian tinggi agar tidak terseret dalam pusaran kepentingan kekuatan besar maupun konflik regional yang kompleks. Pernyataan Hamas bahwa Indonesia tidak berada dalam agenda Israel setidaknya memperlihatkan satu hal, peran Jakarta dipandang memiliki bobot tersendiri di mata para aktor konflik. Namun hingga keputusan resmi internasional benar-benar terbentuk, seluruh wacana pengerahan pasukan masih berada pada ranah diplomasi dan spekulasi politik, bukan langkah operasional di lapangan. Di tengah riuh narasi global dan tarik-menarik kepentingan kekuatan besar, posisi Indonesia diuji bukan hanya oleh keputusan politik, tetapi oleh integritas prinsipnya sendiri. Gaza bukan sekadar isu luar negeri, tapi telah menjadi cermin bagaimana sebuah bangsa menimbang antara kepedulian kemanusiaan dan ketegasan kedaulatan. Pernyataan bahwa Indonesia tidak berada dalam agenda pihak manapun memberi satu pesan penting. Kepercayaan internasional dibangun oleh konsistensi sikap, bukan oleh kerasnya retorika. Namun kepercayaan itu juga menuntut kehati-hatian. Setiap langkah yang diambil, sekecil apapun, akan dibaca dunia sebagai sinyal arah politik Indonesia. Disinilah ujian sebenarnya, apakah Indonesia mampu hadir sebagai penyejuk di tengah panasnya konflik, tanpa kehilangan jarak dan objektivitas? Apakah suara kemanusiaan bisa tetap lantang, tanpa terseret arus kepentingan yang lebih besar? Keputusan apapun yang diambil bukan sekadar soal strategi luar negeri. Ini adalah tentang jati diri bangsa, berdiri untuk perdamaian tanpa kehilangan kehormatan, berempati tanpa kehilangan ketegasan, dan berperan di panggung dunia tanpa harus menjadi bayang-bayang kepentingan siapapun. Jangan lupa like jika konten ini menambah wawasan, share agar diskusinya makin luas, dan subscribe supaya tidak ketinggalan analisis strategis berikutnya. Jayalah Indonesiaku!